Maaf, kasih jalan ya. Maaf, kasih jalan ya. Maaf, kasih jalan ya. Dua warga negara Rusia ditangkap karena memproduksi narkoba jenis mefedron di sebuah villa di Sabah, Belah Batu, Gianyar, Bali. Pengungkapan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN ini bermula pada Januari 2026 lalu. Dikabarkan seorang pelaku memiliki latar belakang sebagai mantan anggota intelijen militer Rusia. Kedua WN Rusia tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum lanjutan. Selengkapnya mengenai kabar ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Bali, Adrian Armuwo Negoro. Ya baik, selamat malam Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa hari ini Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menggelar konferensi pers pengungkapan kasus besar yakni terbongkarnya laboratorium narkotika yang dioperasionalkan oleh dua orang warga negara asing asal Rusia yang berinisial N dan juga TS, yakni N merupakan seorang perempuan dan TS merupakan seorang laki-laki, di mana kasus ini terungkap berawal dari adanya kecurigaan dari pihak Bea Cukai yang mendeteksi adanya kiriman bahan kimia dari negara Cina ya pada bulan Januari 2026 lalu, yang kemudian setelah dideteksi Bea Cukai kemudian berkoordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional maupun Polda Bali dan juga pihak imigrasi, karena dari kiriman tersebut diketahui bahwa paket tersebut bertujuan ke Pulau Bali, yakni dengan tujuan kantor pos di kawasan Kabupaten Gianyar, Bali. Dari situlah kemudian penyelidikan dilakukan secara gabungan dari beberapa pihak seperti BNN, kemudian Bea Cukai, imigrasi, kepolisian, yang memang pada awal paket tersebut sudah dicurigai berbahan kimia yang dinamakan dengan sampel pigmen, yang diketahui bahwa bahan kimia tersebut merupakan prekursor atau sediaan untuk pembuatan narkotika, dan setelah ditelusuri selama sekitar kurun waktu 2 bulan lebih terakhir, kemudian pada 5 hingga 6 Maret kemarin akhirnya BNN bergerak untuk melakukan eksekusi, dan akhirnya benar saja ditemukan salah seorang perempuan warga negara asing berhasil diamankan di sebuah villa di kawasan Sukawati, Gianyar. Dari situlah kemudian juga diamankan sebuah kunci mobil. Nah, dari kunci mobil inilah kemudian terungkap di mana tersedia barang-barang kimia atau barang-barang atau peralatan-peralatan pembuatan narkotika yang dicurigai. Akhirnya penyelidikan dilakukan di kawasan TKP tempat kami tadi dilakukan konferensi pers, yakni di sebuah villa di Desa Sabah di kawasan Belah Batu, Gianyar, yang memang masih satu kabupaten di Gianyar, yang digunakan sebagai tempat laboratorium narkotika. Jadi tadi kami juga sempat melihat langsung di dalam villa tersebut, tidak terlalu luas, namun ada sekitar 2 kamar, 1 gazebo dan kolam renang. Dan di satu kamar digunakan untuk proses pembuatan narkotika, di mana proses pembuatan narkotika dilakukan pada sekitar malam hingga dini hari, yang memang agar tidak mengundang kecurigaan dari
warga atau penghuni sekitar yang memang di lokasi villa tersebut hanya ada satu tetangga, meskipun di lokasi tersebut juga merupakan lokasi sekitar lokasi jalan raya padat karya yang memang tempat lalu lalang, namun untuk villa agak masuk menjorok ke dalam sekitar 20 hingga 30 meter, dan dari situlah kemudian berhasil diungkap dan diketahui bahwa ada tersangka lain, yakni terungkap ada WNA Rusia lainnya, yakni TS, yang juga terlibat dalam kasus tersebut. Dan setelah kami dalami lebih lagi, ternyata seorang pengendali saat ini masih dalam daftar pencarian orang atau dalam buronan pihak BNN dan petugas karena disinyalir berada di Dubai, dan S ini diduga adalah pemodal dan juga pengendali sementara di operasi laboratorium narkotika sendiri dioperasikan oleh WNA Rusia perempuan yang merupakan lulusan dari Fakultas Biologi salah satu perguruan tinggi di Rusia. Jadi warga negara asing Rusia perempuan inilah yang dia menjadi tanda kutip koki untuk meracik zat-zat adiktif tersebut. Kemudian salah satu tersangka lainnya yakni TS, yakni dia berperan sebagai kurir dan dia sebagai pengantar barang dari tempat satu ke tempat lainnya, yang juga tadi disebutkan merupakan seorang mantan intelijen militer Rusia. Sementara itu untuk pihak BNN sendiri saat ini juga masih berupaya untuk menangkap dari sosok si S ini, yakni merupakan seorang pengendali dari kasus kejahatan narkotika yang memang total barang buktinya juga cukup fantastis, dan disebutkan oleh Kepala BNN bersama jajarannya tadi juga memang ini merupakan tangkapan pertama kali BNN untuk pengungkapan clandestine lab atau lab laboratorium narkotika dengan pembuatan atau pabrik jenis mefedron. Meskipun kasus ini dari jenis mefedron sendiri banyak diungkap oleh Barreskrim, namun untuk BNN baru kali ini, dan untuk tangkapan sendiri diklaim sebesar 7,3 kg sebagai barang bukti, baik itu berbentuk sudah jadi ataupun masih dalam bentuk cair, dan ini juga diklaim menjadi tangkapan pembongkaran kasus narkotika terbesar untuk jenis narkotika mefedron sendiri. Demikian pengungkapan perkara clandestine lab dengan barang bukti narkotika jenis mefedron di Villa Lavana de Bale, Markapada, Pering, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan tentunya kami dari BNN Republik Indonesia bersama dengan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Imigrasi, juga dibantu oleh rekan-rekan dari Polda Bali. Dan perlu disampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari joint operation, operasi bersama antara BNN RI, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Imigrasi secara intensif yang dilakukan penyelidikan sejak Januari tahun 2026 hingga berhasil mengungkap adanya clandestine lab yang beroperasi di wilayah Gianyar, Bali, dan berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku warga negara Rusia. Dan sekali lagi, momen yang membanggakan ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Dirjen Imigrasi, Dirjen Bea Cukai, dan juga Polda Bali serta pihak yang terlibat dalam proses pengungkapan ini, yang juga telah banyak didukung tentunya oleh rekan-rekan media yang hadir di tempat ini. Dan tentunya keberhasilan dan pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama kita seluruh anak bangsa dalam memberantas narkoba di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami melanjutkan bahwa
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNRI terkait dengan proses yang dilakukan oleh kita intelijen bersama-sama dengan teman-teman Bea Cukai yang diawali dengan ada informasi bahwa ada kelompok warga negara asing yang melakukan satu kegiatan antara lain yang sekarang sudah kita ungkap yaitu CL Clandestine Lab. Kemudian dilakukan penyelidikan sampai pada satu titik tadi malam atau hari Jumat pagi. Badan Narkotika Nasional atau BNN membongkar produksi narkotika jenis mefedron yang dilakukan secara tersembunyi oleh dua warga negara Rusia di Belah Batu, Gianyar, Bali. Dua pelaku masing-masing seorang perempuan berinisial N dan laki-laki berinisial TS. PLT Deputi Pemberantasan BNN RI Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan dalam rilis pada Sabtu 7 Maret 2026 mengatakan dua pelaku memiliki latar belakang yang sangat mendukung operasional laboratorium ilegal ini. Tersangka N merupakan lulusan Fakultas Biologi di Rusia yang berperan memproduksi zat adiktif tersebut. Sementara itu tersangka TS dikabarkan memiliki latar belakang sebagai mantan anggota intelijen Rusia. Menurut Roy, dalam operasionalnya, para tersangka terus berpindah-pindah villa dan memesan bahan-bahan kimia secara online menggunakan nama samaran. Diduga kuat, target pasar pelaku adalah komunitas WNI Rusia yang ada di Bali. Adapun kedua pelaku sudah berada di Indonesia sejak Januari lalu dan sempat sulit dilacak. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai kelas 1 khusus TPI, Bugi Kurniawan mengatakan setelah mendapat informasi soal tersangka, pihaknya mendapati bahwa pelaku akan mengajukan perpanjangan izin tinggal. Kemudian dilakukan skenario administratif agar tim gabungan bisa melakukan identifikasi dan membuntuti pelaku ke lokasi persembunyian. Drama penangkapan dimulai pada Kamis 5 Maret 2026, sekira pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah, di sebuah villa di Kecamatan Sukawati. Di sana, petugas mengamankan N dan menemukan kunci kendaraan yang mengarah pada mobil LCGC, berisi bahan-bahan kimia seperti etil asetat, alkohol 96% hingga metilamin. Pengembangan berlanjut pada Jumat dini hari pukul 1 WITA ke villa kedua di wilayah Belah Batu, Gianyar. Di lokasi kedua inilah petugas menemukan dapur produksi yang lengkap dengan berbagai peralatan seperti fruit dryer, timbangan digital, gelas Erlenmeyer, hingga berbagai jerigen berisi cairan kimia coklat dan bening. Temuan ini memastikan bahwa laboratorium tersebut aktif memproduksi mefedron yang secara medis memiliki efek berbahaya bagi kesehatan dan dikategorikan sebagai narkotika golongan 1. Kami melanjutkan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNRI terkait dengan proses yang dilakukan oleh kita intelijen bersama-sama dengan teman-teman Bea Cukai yang diawali dengan ada informasi bahwa ada kelompok warga negara asing yang melakukan satu kegiatan antara lain yang sekarang sudah kita ungkap yaitu CL Clandestine Lab. Kemudian dilakukan penyelidikan sampai pada satu titik tadi malam atau hari Jumat pagi kira-kira 00.40 kita bisa mengungkap dua melalui pemeriksaan atau penangkapan dua orang tersangka. Yang satu ada namanya N, orang Rusia, yang di satu villa namanya villanya kita katakan N, kita nggak boleh sebut. Yang kedua adalah ST yang di tempat yang lain di daerah Sukawati. Kemudian dari situ kita membawa N ini ke sini di villa ini. Kemudian kita mendapatkan satu kegiatan berikut barang-barang prekursor yang ada. Jadi barang-barang prekursor yang ada di sini termasuk mobil angkutan yang digunakan oleh N itu dalam operasionalnya kita dapatkan beberapa zat adiktif atau barang-barang senyawa kimia di sana. Selain juga ada aqua. Jadi di mobilnya juga ada, kemudian di sini juga ada. Tadi sudah sama-sama kita lihat bahwa Pak Kepala sudah melihat beberapa lokasi, dua kamar. Kamar pertama adalah tempat proses dari mulai bahan baku sampai menjadi bahan yang nanti kita sebutkan namanya mefedron. Nah, barang-barang prekursor itu ada selain di mobil, kemudian di sini termasuk juga
tempat penyulingan atau kita sebut tempat penyulingan. Proses itu terjadi sampai terjadi. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita bisa mengungkap ini dengan kerjasama joint investigasi antara kita, BC, kemudian Polda. Polda dalam ini bid lapor Polda yang sama-sama kita tahu mereka punya legal standing untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang ada. Termasuk juga imigrasi. Imigrasi kaitan dengan ada dokumen yang digunakan atau yang kita temukan di kamar yang kita dapatkan waktu itu adalah 3 dokumen. 3 dokumen paspor. Paspor pertama adalah paspor yang namanya N, yang dia gunakan di Rusia. Kemudian ada paspor lain, 2 paspor lain, ada N juga dengan nama lain tetapi fotonya dia. Jadi nama lain tapi fotonya berbeda. Kemudian ada lagi paspor yang juga berbeda namanya tetapi orangnya sama. Jadi 3 paspor ini sekarang lagi coba dievaluasi ya Pak. Evaluasi kemudian dicek oleh teman-teman imigrasi sejauh mana. Termasuk kami juga berhasil menginterogasi beberapa tersangka yang diduga tersangka ini dengan latar belakang yang ada. Jadi kalau yang N masuk ke wilayah Indonesia pertama kali dia pada bulan Januari. Jadi pasca kita mendapatkan satu informasi bahwa ada dugaan ada CL yang bersangkutan pertama sekali ada namanya S masuk, yang sekarang mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan penyidikan pemeriksaan terhadap 2 orang ini kita akan tetapkan sebagai DPO. Kemudian berganti nama, berganti orang, masuklah N. N itu menginap. Jadi modus operandinya adalah selain dia pindah-pindah villa, ya, dia juga berusaha memasukkan identitas dengan meminta pengiriman barang. Jadi tidak pakai nama